Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babon Film, channelnya orang yang suka film. Oke teman-teman, kita bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini karena sebelumnya telah terjadi perang besar antara penduduk desa Beltane yang dibantu oleh Morin melawan para pasukan Trolloc. Walau pada awalnya mereka sangat kesulitan untuk menghadapinya, tapi karena sutradara yang tidak memperbolehkan pemerannya meninggoy di episode 1, jadi ia pun membantunya. Yuk simak terus, jangan di skip-skip, siapkan kopi kalian dan udut bagi yang udut. Setelah itu, bumper dikit. Diperlihatkan pemandangan yang sangat indah dari atas gunung, yang mana terdapat perkemahan sekelompok orang yang menggunakan jubah putih. Bocil ini hendak mengantarkan makanan kepada kaptennya. Nampak sang kapten sedang mengeksekusi seorang wanita yang tak lain adalah seorang Aes Sedai dengan cara membakarnya urip-urip. Bukan hanya itu, ia juga mengambil cincin tanda Aes Sedai milik wanita tersebut. Kemudian kita diperlihatkan Morin dan yang lain hendak pergi ke Menara Putih menaiki seekor kuda. Namun sayangnya mereka sedang dikejar-kejar ratusan pasukan Trolloc. Dengan sekuat tenaga mereka terus berusaha untuk kabur dari kejaran Trolloc, bahkan hingga sampai malam hari. Sesampainya mereka di suatu tempat, di sini mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak penjaga sungai Ciliwung, sebut saja namanya Bapak Udin. Morin meminta tolong kepada Pak Udin agar mau membantunya untuk menyeberangi sungai Ciliwung dengan bayaran 2 kali lipat. Awalnya ia menolak karena ia sedang menunggu anaknya yang sebentar lagi pulang. Tapi karena mendengar suara mengerikan yang mendekat, ia pun mau membantunya menyeberangi sungai Ciliwung menggunakan rakitnya. Baru setengah jalan, pasukan Trolloc datang dengan jumlah yang sangat banyak. Untung saja pasukan Trolloc takut terhadap air. Itu dibuktikan ketika salah satu dari mereka tercebur ke dalam sungai. Tak lama dari itu, Jubah Hitam, pemimpin pasukan Trolloc, datang. Saya sangat terkejut sekali karena saya kira itu benar-benar topeng. Ternyata memang wajah aslinya seperti itu. Ih, serem banget. Kemudian Lan memutus tali penyeberangan dan Morin mengeluarkan kekuatannya untuk membuat pusaran air dengan tujuan merusak rakit tersebut. Bapak Udin yang melihat itu meminta tolong kepada Morin agar menyelamatkan anaknya yang sebentar lagi akan pulang. Namun sayangnya Morin menolak. Bapak Udin yang kecewa menyebut bahwa seorang Aes Sedai adalah monster, dan setelah itu Bapak Udin pun langsung terjun ke dalam sungai. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanan karena pasukan Trolloc sudah tidak mengejar mereka lagi. Karena sudah mencapai batasnya, mereka semua beristirahat di suatu tempat. Ran, Mat, Perrin, dan Egwene ngerumpi membahas arisan yang belum kunjung dapat akibat pasukan Trolloc yang selalu mengejar mereka. Morin yang tahu mereka sedang ngerumpi langsung menyuruh mereka untuk berhenti. Di malam harinya ketika semua orang sudah tertidur, Ran yang masih melek selalu memandangi Egwene hingga tak lama Morin datang menghampiri Egwene. Entah apa yang dia lakukan sampai-sampai Egwene terbangun dari tidur manisnya. Setelah itu, Egwene diajak Morin keluar untuk ngegosip.
Di sini, Morin menyuruh Egwene untuk memegang liontin Aes Sedai miliknya dengan tujuan agar Egwene mengetahui kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. As the water moves, clear your mind of ever there is only the stone and the sun drift. Those first two. Setelah itu, Egwene yang melihat Ran tertidur di luar, ia pun langsung ikut tidur di sampingnya. Namun karena jidat Egwene yang terlalu menonjol, Ran sampai-sampai terbangun. Kemudian Ran tiba-tiba terbangun karena merasakan ada hal yang aneh di dalam tubuhnya, sampai-sampai ia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Entah dari mana kelelawar itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Iya, ini sih kalau misalkan di Indonesia, Ran sudah pasti dicap terkena santet. Iya gak teman-teman? Setelah itu, Ran didatangi seseorang berjubah hitam dengan mata yang menyala. Untung saja itu hanya sebuah mimpi. Namun ia terkejut karena melihat kelelawar yang dimimpi itu ada di hadapannya. Ternyata semua orang juga mengalami hal yang sama. Di sini, Ran sangat marah kepada Morin karena ia mengira ini perbuatan Morin. What did you say? Someone had them in their hands. What does that mean? Come. Morin yang kesal menyuruh mereka yang mau ikut dengannya untuk segera pergi dari tempat ini. Kini Egwene, Perrin, dan Mat berpihak kepada Morin. Mereka juga menasihati Ran agar tidak bertindak demikian, karena mereka sudah banyak berhutang budi kepada Morin yang sudah menyelamatkan kita berkali-kali tanpa memikirkan nyawanya dalam bahaya. Setelah permasalahan reda, mereka pun bergegas pergi menyusul Morin. Baru saja mereka melanjutkan perjalanan, namun halangan selalu datang. Kini, pasukan jubah putih yang menghadang. Morin langsung memberikan cincin Aes Sedai miliknya kepada Lan untuk disembunyikan, dan menyuruh semuanya agar berpura-pura menjadi orang biasa untuk mengelabui pasukan jubah putih. If you would be so kind as to dismount your horses. It's a dangerous time to be on the road. Baru saja mereka ingin pergi, mereka ditahan oleh Kapten Jubah Putih. If you would indulge here a moment. All those who seek passage through our land. But I'm from the borderlands, where men know how to keep their... Sorry, sir. The light is always... Untung saja mereka berhasil lolos dengan selamat dan perjalanan mereka pun bisa dilanjutkan kembali. Dalam perjalanan ini, ketika kuda yang mereka tunggangi sudah kecapean karena seharian terus berlari, jadi kuda yang mereka tunggangi hanya bisa berjalan. Karena gabut, Mat menyanyikan sebuah lagu yang diikuti Egwene, Perrin, dan Ran. Child, placed by our mother. Morin sangat senang karena mereka menyanyikan lagu sejarah. Di sini, Morin juga menceritakan sejarah dari lagu tersebut. Ia menceritakan bahwa lagu ini dibuat untuk tentara Manetheren. Ya pokoknya itulah, susah buat ngucapin. Karena di saat dulu terjadi perang besar antara pendahulu mereka melawan pasukan kegelapan. Mereka berperang dalam waktu yang cukup lama, sampai-sampai banyak dari mereka yang gugur. Ditambah lagi tidak ada bantuan yang datang untuk membantu mereka. Kurang lebih begitu teman-teman. Mau denger selengkapnya mending kalian nonton filmnya aja secara full. Karena film ini sangat seru juga untuk kalian tonton.
Kemudian mereka beristirahat sejenak sembari melihat sunset yang sangat indah dari atas pegunungan. Setelah itu mereka menemukan sebuah bangunan yang cocok untuk mereka beristirahat. Walau Morin tahu ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tapi karena mereka sudah lelah terpaksa istirahat di tempat ini. Kemudian kita diperlihatkan Perrin yang sedang mengambil air minum di sungai. Tiba-tiba ia merasakan sakit pada kakinya. Ternyata Perrin memiliki luka akibat bertarung melawan Trolloc ketika di desa. Tiba-tiba Perrin dikejutkan oleh datangnya sekelompok serigala. Ia yang sudah tak mampu untuk berlari karena lukanya yang sedang kambuh hanya bisa pasrah saja. Hingga salah satu serigala mendekatinya. Untung saja serigala itu hanya menjilati lukanya saja, terus pergi. Di malam harinya mereka menikmati api unggun di tengah malam yang dingin. Egwene menanyakan keadaan Morin yang tertidur kepada Lan. Lan menjawab jika Morin hanya kelelahan saja, lalu menyuruh mereka untuk tidur. Namun baru saja mereka tertidur, tiba-tiba pasukan Trolloc muncul yang mengakibatkan mereka semua harus kabur kembali. Karena Morin susah untuk dibangunkan, Perrin terpaksa harus membawanya dan Egwene menyetep kuda Morin. Di saat dalam keadaan terdesak, kuda yang mereka tunggangi tiba-tiba berhenti dan tak mau melanjutkan pelariannya. Ternyata di hadapan mereka ada dinding yang sangat tinggi menjulang ke langit. Entah apa itu yang jelas, karena itulah kuda mereka terhenti dan pasukan Trolloc juga tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Sesampainya di dalam, ternyata di balik dinding yang tinggi itu terdapat sebuah kota yang terbengkalai tanpa ada seseorang di dalamnya. Mereka juga berniat untuk beristirahat di tempat ini. Mereka pun memasuki salah satu rumah di sana untuk dijadikan tempat peristirahatan. Sesampainya di dalam, Lan menceritakan apa yang terjadi pada kota ini. Dulunya kota ini adalah kota terkuat dan terkaya. Namun ketika perang besar terjadi, mereka tidak ikut andil dalam peperangan tersebut. Dan masyarakat menutup kota ini dengan dinding yang sangat tinggi. Ketika perang usai, orang-orang yang ikut perang menjebol tembok kota ini untuk mencari makanan. Namun ketika sudah berada di kota ini, tidak ada satupun orang yang ada di sini. Konon katanya jantung iblis besar di desa ini. Maka dari itu semua orang di kota ini meninggalkan tempat ini. Kemudian Ran keluar untuk mencari udara segar. Ia memasuki salah satu bangunan tertinggi untuk menikmati keindahan kota ini. Disusul Egwene dari belakang. Setelah itu kita diperlihatkan Mat yang mendekati Perrin yang sedang menyendiri. Di sini Mat memberikan sebuah pisau buatan istri Perrin yang pernah diberikan kepadanya. Mat berpikir bahwa dengan memberikan pisau itu bisa mengobati rasa rindu Perrin terhadap istrinya. Kemudian ketika mereka semua sedang tidur, Mat mendengar suara seseorang dari luar. Ia pun memutuskan untuk mengikuti suara tersebut hingga tiba di suatu tempat.
Di sini Matt melihat sebuah kotak. Ia pun mendekati kotak tersebut lalu membukanya. Ternyata isi dari kotak tersebut adalah sebuah pisau emas yang sangat cantik. Tak lama dari itu terdengar suara berisik kuda dari luar. Entah bayangan hitam itu muncul dari mana. Yang jelas bayangan hitam itu sangat berbahaya sekali karena mampu meleburkan kuda dalam waktu sekejap. Mereka yang melihatnya sangat terkejut dan memutuskan untuk kabur. Namun sayangnya mereka terpisah oleh bayangan hitam. Karena kegaduhan itu, Maureen terbangun dan langsung menanyakan di mana ia sekarang. Maureen yang mengetahui sedang berada di kota bayangan langsung memintanya agar segera pergi dari tempat ini. It's all right. I'm here. Where are we? Kemudian kita diperlihatkan Ran dan Matt yang sedang berlari untuk kabur dari tempat ini. Which way? I don't know. Here. Namun pelarian mereka terhalang dikarenakan sebuah pintu yang terkunci di depan mereka. Di sini Ran menaiki pintu tersebut dibantu oleh Matt dengan tujuan membuka kunci pintu itu dari dalam. Di saat dalam keadaan terdesak, untung saja Ran berhasil membuka pintu tersebut dan mereka pun lanjut berlari. Sayangnya pelarian mereka terhenti kembali karena jalan keluar mereka terhalang oleh pagar. Jadi mereka terpaksa harus mendobraknya terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua pun bisa kabur dari tempat ini dengan menggunakan batang kayu yang mereka temui. Kemudian kita diperlihatkan Egwene yang sedang berlari bersama Perrin. Sampai-sampai mereka menaiki tembok yang sangat tinggi. Namun sayangnya ketika mereka sudah berada di atas, mereka terkepung oleh bayangan hitam. Karena tak ada cara lain untuk menyelamatkan diri, mereka pun memutuskan untuk melompat ke bawah. Untung saja sutradara sudah menyiapkan air di bawah agar mereka selamat. Setelah itu kita diperlihatkan Maureen dan Lan yang sudah keluar terlebih dahulu. Di sini Lan memberikan minum kepada Maureen agar cepat pulih kembali. Akan tetapi tiba-tiba Lan ditodong pisau oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Naifi. Alangkah terkejutnya ternyata Naifi masih hidup, teman-teman. Karena keberanian Naifi menodongkan pisau kepada Lan, akhirnya episode 2 tamat. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai full. Bye-bye. Mimin mau ngopi lu. Kenapa kali?